Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Rimo. Perkenalkan, nama saya Bayu Aska Wijaya Nasution dengan NIM 260217261. Saya dari kelas LB 41 dengan dari kelompok 7 yang beranggotakan ada kelompoknya ada James Brighton, Samuel Lydia Lampe, saya sendiri dan Bagus, Novel Bagus. Di sini saya akan menjelaskan case pertama yang topiknya itu individual differences at workplace atau perbedaan individu di lingkungan kerja. Di sini ada case tadi, suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Individu berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Setiap orang unik karena latar belakangnya. Karakteristik individu membutuhkan individu, kebutuhan, dan cara mereka memandang dunia dan individu lain yang menciptakan perbedaan individu di tempat kerja. Ada 5 perbedaan individu yang mempengaruhi perilaku kerja, yaitu faktor keturunan, kemampuan, dan keterampilan, sikap, kepribadian, dan persepsi. Lalu pertanyaan yang pertama adalah, perbedaan individu apa yang menurut Anda paling penting bagi organisasi? Mengapa? Jelaskan secara detail beserta contohnya. Di sini saya memiliki ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya ingin membutuhkan, apabila saya menjadi seorang manajer, saya membutuhkan seorang staff yang memiliki kemampuan inovasi yang baik. Kenapa? Karena staff yang memiliki kemampuan inovasi yang baik biasanya mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang baik juga. Hal itu dapat membantu perusahaan dan saya sebagai manajer untuk membuat perusahaan yang saya tempatin ini menjadi lebih berkembang. Yang kedua, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Staf yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan membuat perusahaan menjadi lebih baik karena pastinya orang tersebut bisa bekerja secara kelompok. Ketika kita masuk dunia kerja, kita tidak mungkin selalu mengandalkan individu kita. Pasti kita juga ada situasi di mana kita harus bekerja secara kelompok dan itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena kalau tidak, pasti kita akan kesusahan apabila kita bekerja dengan orang tersebut. Yang ketiga adalah memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Staf yang memiliki kecerdasan emosional yang baik biasanya lebih bisa berpikir logik dan bisa membuat keputusan yang tepat. Karena apabila orang tersebut tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik, pasti dia pasti akan kesulitan untuk berpikir logik karena bagaimanapun pemikiran dia pastinya akan eh, terbalut oleh emosinya dia. Bukan logika yang lebih menonjol, tapi emosinya dia yang lebih menonjol dan itu akan tidak sangat baik apabila dia diharuskan untuk memutuskan sebuah keputusan atau memecahkan sebuah masalah. Terus yang kedua, jika Anda seorang manajer, perbedaan individu apa yang penting bagi Anda dalam mempekerjakan staf? Mengapa? Jelaskan secara detail beserta contohnya. Jawabannya adalah, sebagai seorang manajer, pasti saya akan mengerjakan orang dengan kemampuan skill komunikasi yang baik. Hal ini disebabkan karena kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu saya untuk mengatur karyawan yang efektif, mengurangi konflik, dan membantu hubungan yang baik antar karyawan. Kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu saya untuk meningkatkan efektivitas kerja. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, saya dapat memberikan instruksi yang jelas dan spesifik kepada karyawan, sehingga mereka dapat melakukan tugas yang dengan lebih efektif. Yang kedua adalah mengurangi konflik. Kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu saya untuk mengurangi konflik antara karyawan sehingga saya dapat mengurangi biaya yang terkait dengan konflik dan memperoleh keuntungan yang besar. Yang ketiga adalah membangun hubungan yang baik. Kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu saya untuk membangun hubungan yang baik dengan karyawan sehingga saya dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.